Hai, kembali lagi bersama gua Ans. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru kita, yaitu pembahasan kelanjutan dari anime Saijaku Mohai no Bahamut. Season 1 dari anime ini tuh mengambil adaptasi novel dari volume 1 sampai 5. Jadi mungkin di pembahasan kita ini akan membahas dari volume 5 akhir sampai 10, melanjutkan dari animenya. Bagi yang belum nonton atau sudah lupa dengan jalan cerita dari anime ini, gua saranin sebelum nonton video ini tonton terlebih dahulu animenya. Karena gua nanti akan membahas cuma sedikit saja atau garis besarnya aja dari anime atau season satunya. Semoga kalian itu suka dan enjoy dengan pembahasan baru ini. Jadi kita nggak usah basa-basi lagi, kita langsung aja menuju ke inti videonya. Let's go. Anime ini itu bercerita tentang laki-laki bernama Lux Arcadia yang tidak sengaja jatuh ke kamar mandi dan menimpa seorang gadis yang ternyata seorang putri dari kerajaan baru bernama Lise Sarte Artimata atau yang disebut Lisha. Lux adalah seorang mantan pangeran dari kerajaan yang sudah runtuh akibat pemberontakan. Selain itu, Lux memiliki identitas lainnya sebagai pahlawan hitam yang menghabisi pasukan pemberontak sendirian. Akibat kejadian, Lux itu terjatuh ke kamar mandi. Hidup Lux pun berubah. Lux bertemu dengan banyak sekali gadis selain Lisha di sepanjang ceritanya. Mereka akan memiliki masalah sendiri-sendiri dan akan diselamatkan oleh Lux. Mereka nantinya itu juga akan mengetahui identitas Lux lainnya yang sebagai pahlawan hitam. Mereka itu adalah tentu yang pertama itu adalah adik Lux yang bernama Airi Arcadia atau disebut Airi. Habis itu Pilvi Aikram atau disebut Pichan oleh Lux, Krulsifer Einflok atau disebut Krulusifer, Celestia Ralgris atau Celis, Yoruka Kirihime atau Yoruka, dan masih banyak lagi. Nanti di sepanjang ceritanya itu mereka akan bertemu dengan Hayes, villain utama dari season satunya, yang terus mengganggu Lux DKK sepanjang cerita. Hingga di akhir episode dia itu hampir menghancurkan kerajaan baru Atis Mata, tempat Lux DKK itu tinggal. Untungnya dengan kerjasama antara Lux DKK, rencana itu pun berhasil digagalkan. Dan animenya pun ditutup dengan penobatan Lux menjadi kesatria pribadi Putri Lisha. Jadi begitulah singkat cerita season satunya dari anime Saijaku Mohai no Bahamut. Sekarang kita akan langsung lanjut ceritanya. Setelah kejadian di akhir episode season satunya itu, Lux DKK kembali ke akademi setelah sempat tertunda 10 hari karena mereka itu harus memulihkan kondisi mereka. Dan mereka juga harus membantu membersihkan bekas-bekas insiden sebelumnya. Lalu untuk permasalahan tentang amukan Tiamat milik Lisha, berkat saksi dari Sania dan komplotannya yang berhasil tertangkap untuk sementara waktu bisa menenangkan pihak dari negara lain yang marah akibat kejadian itu. Selain Sania, pasukan Rigrid dan para pemberontak lainnya itu juga berhasil ditangkap. Mereka akan diselidiki untuk waktu yang lama atas perbuatan mereka itu. Kemudian untuk keberadaan Hayes, dia masih belum ditemukan dan kemungkinan besar kalau dia itu telah tewas. Dan di hari terakhir sebelum Lux DKK itu kembali ke akademi, Lux dan Airi itu dipanggil ke kantor pemerintahan. Dan singkat cerita sesampainya di sana, kata-kata pertama yang keluar dari para pejabat tinggi di sana itu terhadap Lux adalah sebuah pujian. Karena peran Lux itu menjadi umpan, lalu kemenangan Lux di 4 Old Drake Battle, kemudian tentang invasi Gigas atau insiden di episode terakhir. Para pejabat tinggi di sana itu sangat puas dengan kerja Lux. Maka sesuai dengan janji, mereka tidak akan mempertanyakan atau mempermasalahkan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Reilly, si kepala sekolah. Lux pun membungkukkan badannya sambil mengucapkan terima kasih. Di sini Lux itu sebenarnya sudah menyiapkan dirinya jika saja para pejabat tinggi itu akan menyinggung tentang Bahamutnya atau tentang Black Hero. Namun secara tidak terduga mereka itu sama sekali tidak menyinggung itu. Lux cuma bisa memperkirakan kalau Ratu Raffi telah menjelaskan kepada mereka semua, atau mereka itu dilarang untuk membahasnya. Yang pasti Lux itu tidak tahu alasan pastinya. Lalu atas pencapaian Lux yang luar biasa itu, para pejabat tinggi berniat akan menghapus hukuman sebagai penjahat dari kerajaan lama Lux. Mereka juga akan mengangkat status Lux sebagai bangsawan dan akan merekomendasikan Lux menjadi perwakilan dari kerajaan baru, yaitu menjadi salah satu dari 7 naga paladin. Konsul di sana pun mulai bertepuk tangan gitu. Namun pada saat itu juga, saat tiba-tiba Lux dengan tenangnya menolak semua pemberian itu. Lux kemudian melanjutkan perkataannya bahwa dia itu sudah merasa cukup puas dengan amnesti yang diberikan Yang Mulia Ratu. Jadi dia itu nggak perlu hadiah seperti itu. Dan Lux juga bilang kalau dia itu merasa nggak enak terhadap Yang Mulia Putri karena Lux itu telah berhutang budi padanya. Mungkin di sini Lisha ya.
Lux cuman akan puas jika dia itu diizinkan untuk tetap bersekolah aja di akademi seperti sebelumnya. Sontak para konsul di sana pun pada gempar gitu. Perwakilan dari mereka pun menanyakan alasan Lux menolak hadiah mereka. Dan Lux pun menjawab kalau gaya hidupnya yang sebelumnya itu sudah cocok sama Lux. Selain itu Lux juga menekankan kalau Lux itu ingin diizinkan bekerja demi rakyat, negara, dan akademi mulai sekarang. Dan jika mereka tetap ngeyel ingin memberikan hadiah ke Lux, Lux meminta kalau mereka itu menahan diri tidak memanggil Lux melalui orang lain di akademi. Dengan tatapan yang dingin, Lux mengatakannya sekali lagi untuk menekankan permintaannya itu. Dan setelah permintaan Lux itu disetujui karena mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Lux dan Airi pun meninggalkan aula pertemuan. Di tengah-tengah kursi parlemen yang diselimuti kegelisahan setelah Lux itu keluar, salah satu dari 4 bangsawan, Agung Dis Raldris, dia itu tersenyum dan mengatakan kalau ternyata mereka itu sudah salah menilai Lux. Salah satu dari 4 bangsawan lainnya yang bernama Agung Buktriser mempertanyakan apa maksud dari Dis itu. Dan Dis pun menjelaskan kalau alasan Lux menolak hadiah dari mereka tadi itu karena Lux itu tahu jika Lux menerima hadiah itu, Lux akan diperalat oleh para bangsawan dengan alasan hutang gitu. Ya contohnya gitu kayak gini, lu itu mantan penjahat, lu itu udah berhutang karena status lu itu sudah dihapus. Jadi turuti perintah kita. Gitulah. Selain itu Lux sekarang juga sudah dibebaskan karena amnesti yang diberikan Yang Mulia Ratu. Itu membuat Lux itu ada di bawah pengawasan Yang Mulia Ratu secara langsung. Dengan begini para bangsawan itu tidak bisa seenaknya meletakkan tangan mereka ke Lux. Jadi makanya Lux itu berani gitu untuk nolak. Salah satu dari 4 bangsawan bernama Agung Zakha setelah mendengar penjelasan itu pun langsung tertawa. Dia mengatakan kalau mereka itu sekarang sudah tidak bisa meremehkan darah kerajaan dari Lux. Dia juga mengapresiasi tindakan Lux yang berhasil kabur dari perangkap para bangsawan. Dengan begini kedepannya mereka itu akan jadi kesulitan untuk memanfaatkan Lux. Lalu dia pun pergi setelah mengatakan itu. Dilanjutkan dengan Buktriser yang juga ikut pergi. Sedangkan Dis, dia itu sebenarnya sangat senang sekali karena Lux itu telah melampaui imajinasinya. Dia pun berencana secepatnya ingin meminta kerjasama dengan Lux dengan alasan demi menyelamatkan negara dari bahaya di dunia. Kemudian kembali ke Lux di kakak. Sampainya Lux di kakak itu di akademi pada malam hari, Lux itu maunya pergi langsung ke kamarnya dan Pilvi di asrama wanita. Tapi kemudian datanglah Reli, kepala sekolah, yang memberitahu Lux kalau kamar barunya atau kamar khususnya itu sudah selesai diatur. Jadi Lux bisa pindah dari kamar Pilvi ke kamar khususnya. Sontak setelah mendengar itu, Lux pun dengan buru-buru pergi ke kamarnya untuk mengemasi barang-barang. Di sini Pilvi itu sangat sedih karena Lux itu akan pindah gitu. Namun Lux langsung menghiburnya gitu. Lalu sampainya Lux itu di kamar barunya, Lux pun langsung tiduran di kasurnya. Kemudian Lux menutup matanya sebentar dan menarik nafasnya perlahan-lahan. Tapi tiba-tiba setelah itu Lux itu mendengar suara Yoruka yang ternyata sudah berada di atas badannya Lux ketika Lux itu membuka matanya. Dengan terkejut Lux pun menanyakan alasan Yoruka itu bisa berada di kamarnya. Yoruka dengan senyuman menggodanya. Yoruka mengatakan kalau dia itu sudah sadar tentang kesalahpahamannya terhadap Lux. Yoruka tidak tahu kalau Lux itu masih membayangkan kerajaan yang ideal sampai sekarang. Jadi tidak ada alasan baginya untuk tidak melayani Lux jika Lux itu memang masih memiliki ideal seperti itu. Kemudian Yoruka pun turun dari kasurnya Lux dan membungkuk memberikan hormat gitu ke Lux sambil meminta Lux untuk sekali lagi menerimanya gitu. Setelah itu Yoruka mulai melepas bajunya. Lux pun langsung memalingkan wajahnya yang memerah karena melihat buahnya Yoruka. Dan Lux kemudian menanyakan alasan tindakan Yoruka itu. Dengan terang-terangan Yoruka bilang kalau dia itu berencana ingin membuat keturunan dengan Lux untuk berjaga-jaga jika sesuatu tidak terduga terjadi. Yoruka pun kemudian mendekati tubuh Lux dengan senyumannya yang mempesona seperti biasa dan pipinya yang memerah. Aroma yang manis dan kulit halus lembut dari Yoruka membuat jantung Lux itu berdetak kencang. Yoruka pun mulai menggoda Lux, sedangkan Lux dengan paniknya mencoba menghindari Yoruka. Tapi karena kepanikannya itu, Yoruka jadi kehilangan keseimbangannya dan berakhir terjatuh. Dengan posisi Yoruka itu di atas dan Lux itu di bawah, dengan buahnya Yoruka yang menutupi wajahnya Lux. Dan pada saat itu juga, Lisha pun datang ke kamarnya Lux dan melihat itu. Lisha yang melihat itu pun langsung berteriak hingga membuat seluruh gadis-gadis di asrama itu mendengarnya. Dan langsung berkumpul ke kamarnya Lux karena penasaran. Di lain sisi, Airi di mejanya, yaitu duduk sendirian sambil menatap tangannya yang gemetaran. Alasan Airi itu gemetaran karena dia itu habis membaca dokumen kuno yang digali dari bagian terdalam reruntuhan tabut.
Dokumen-dokumen itu berisikan data konstruksi beberapa Dripwright dan ruin. Selain itu di sana juga ada deskripsi tentang Abyss atau automata. Dokumen-dokumen itu nantinya akan diserahkan ke ibu kota kerajaan. Karena dokumen-dokumen itu baru saja diuraikan. Namun halaman terakhir dari dokumen itu yang belum selesai diuraikan berhasil Airi ambil secara diam-diam tanpa diketahui oleh kepala sekolah ataupun Lux kakaknya. Dan halaman terakhir itu Airi uraikan sendiri. Dan yang membuat Airi saat ini itu gemetaran karena isi dari dokumen itu. Airi itu sudah belajar untuk mengartikan dokumen kuno atau menguraikan dokumen kuno selama bertahun-tahun. Keterampilan Airi mengartikan atau menguraikan dokumen kuno itu tidak kalah sama pejabat spesialis di ibu kota. Airi sang percaya diri dengan kemampuannya itu. Namun berbeda untuk saat ini, Airi itu ingin sekali menyangkal uraiannya. Tapi walaupun Airi sudah mencoba menguraikannya lagi berkali-kali, namun hasilnya itu tetap sama. Di sana tertulis nama-nama anggota keluarga kekaisaran kuno yang disebut sebagai pencipta di masa lalu. Ada 13 generasi dari kekaisaran suci Arkadia pada zaman kuno. Putri kekaisaran pertama Listelka Rei Arshalia. Putri kekaisaran kedua Airil Vi atau 6 Arkadia. Dan yang paling sas, putri kekaisaran ketiga Hayes Vi atau 6 Arkadia. Yap, si cewek yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama seperti Airi dan Lux atau si villain terakhir. Airi tidak percaya kalau kerajaannya itu dulu ternyata mengambil nama dari kekaisaran di zaman kuno. Airi masih meragukan hubungan antara kerajaan Arkadia-nya yang dulu itu dan kekaisaran suci Arkadia di zaman kuno. Namun jika melihat ciri-ciri Hayes yang mirip seperti dirinya dan kakaknya, maka kemungkinan keduanya itu memiliki hubungan itu sangatlah besar. Karena hal itu tubuh Airi pun gemetar. Airi memegang erat dokumen itu dengan tubuhnya yang masih gemetar. Airi mulai mempertanyakan asal-usul dirinya sendiri dan keluarganya. Lalu Airi pun masuk ke dalam rasa ketakutan gitu akan hal itu. Kemudian kita pun diperlihatkan tentang kenangan masa lalu Airi. Airi sudah sangat mengagumi Lux kakaknya sejak dulu. Dan dia itu yakin kalau kakaknya itu sebenarnya itu memiliki hak untuk mewarisi tahta. Namun Lux itu diabaikan oleh anggota keluarga lainnya karena Lux itu pangeran ketujuh. Tapi Airi itu yakin alasan lainnya itu karena keluarga kerajaan lainnya itu meremehkan Lux. Itu karena sebuah fakta. Dan itu tuh berawal semenjak ibu mereka meninggal akibat kecelakaan kereta. Karena insiden itu Airi itu yang memiliki kondisi tubuh yang lemah jadi makin parah karena shock. Airi tahu kalau tempat mereka dilahirkan itu sangatlah keras. Jadi dia itu mengira kalau Lux itu akan meninggalkannya demi posisi di kerajaan. Namun malah sebaliknya. Setelah kejadian itu perhatian Lux itu terus tertuju pada Airi. Padahal seandainya jika Lux itu mematuhi patriarki dan memperlakukan Airi dan ibunya itu dengan keras, maka Lux itu tidak akan dipandang rendah oleh mereka. Jadi alasan Lux itu dipandang rendah atau diremehkan karena Lux itu baik gitu sama ibunya dan adiknya. Bahkan ada suatu momen di mana Airi itu bersikap dingin terhadap Lux. Dan Airi itu mengharapkan Lux itu kesal sama dia dan meninggalkannya gitu. Tapi respon Lux itu malah benar-benar berbeda sekali, malah sebaliknya. Lux malah meminta maaf ke Airi karena Lux itu merasa kalau dia itu telah membuat Airi khawatir. Lalu Lux menyuruhnya untuk tidak khawatir gitu dan berjanji akan mencari jalannya. Sontak Airi yang benar itu pun langsung menangis. Melihat Airi yang menangis, Lux pun langsung memeluknya dengan erat. Sambil Lux itu menenangkan Airi dengan suara yang lembut. Di dunia yang gelap dan dingin ini itu adalah satu-satunya hal menurut Airi yang dapat membuatnya itu bisa tenang. Namun semenjak saat itu Airi itu terus bertanya-tanya kenapa Lux itu lebih memilih dia daripada posisi pewaris tahta. Tapi semenjak kecil Airi itu tidak dapat mempertanyakan hal itu. Lalu kita balik lagi ke timeline. Ke beberapa hari semenjak Airi itu membaca halaman terakhir dari dokumen kuno sebelumnya. Semenjak saat itu, setiap kali Airi itu bertemu dengan Lux, Airi itu sebisa mungkin selalu menghindari kontak mata dengan Lux dan menolak berbicara dengan Lux. Itu karena Airi itu masih takut dan khawatir. Di dokumen yang diuraikan sebelumnya, di sana itu juga tercatat kalau keberadaan yang disebut penguasa atau pencipta kehancuran itu bernama Arkadia. Nama yang sama seperti nama kekaisaran dulu atau nama keluarganya dia dan Lux. Dan itu diperkuat semenjak tentang hal ruins di dokumen kuno beberapa dekade lalu itu berhasil dikonfirmasi kebenarannya untuk pertama kalinya.
Dan setelah belajar tentang kemakmuran Kekaisaran Arkadia sejak berabad-abad lalu, jadi apa yang tercatat di dokumen ini kemungkinan besar benar. Lalu tentang Hayes, Airi sudah membolak-balik silsilah keluarga kerajaan lama, tapi Airi tidak menemukan namanya dan dua lainnya itu. Dan yang membuat Airi bingung itu entah kenapa Hayes itu ingin sekali menghancurkan Lux TKK dari kegelapan. Airi benar-benar dibuat kebingungan sekali gitu dan merasa tidak nyaman. Airi merasa benar-benar dilanda oleh rasa ketakutan dengan pemikirannya tentang identitas dirinya, kakaknya, dan keluarganya. Oke, sekian dulu untuk video perdana dari pembahasan kelanjutan anime Saijaku Muhai no Bahamut. Untuk sekarang kita bahasnya sebentar aja. Ntar di video selanjutnya baru agak gua panjangin lah. Jika kalian suka, kalian bisa like aja video ini dan komen aja jika ada informasi yang salah dari pembahasan gua. Lalu seperti biasa, jangan lupa subnya. Oke, kita akan jumpa di next video. See you and bye bye.